Nah ini juga sama, simptom setelah diberikan energi yang besar oleh leluhur, atau kadang menyerap energi alam, itu memang ada simptom seperti itu saat adanya penyesuaian. Nah nanti setelah penyesuaian itu selesai ya sudah, tanpa disadari itu sebenarnya menyerap atau memang diberi energi. Oh, rahayu. Itu efeknya jadi seperti itu, dan bahkan kadang bisa membuat sensasi kayak melayang-layang gitu. Levitasi. Terus langkah kaki itu seperti ngambang. Meringankan tubuh. Nah, itu biasanya proses manjing ajur-ajur ke dalam jiwa raga itu masih konteks budaya, Mas, karena ini sebenarnya kita semua sudah aware ya, atau sudah sering mendengar yang terlepas itu mungkin orang sekarang ya, sains sekarang atau teknologi menganggap itu mitos, tapi bagi saya pribadi ya, karena apapun ya, DNA, genealogi darah Jawa mengalir kan tetap ada di Jangkung Jambangi sampai menuju kasunyatan dengan segala pengalaman spiritual ataupun pengalaman baik direct atau indirect. Ada 3 Kak Mas yang mungkin langsung saya tanyakan. Pertama, kode ini itu kemarin ya Mas, hari saya lupa tapi kalau mboten lepat sekarang Kamis nih. Berarti hari kalau nggak Selasa, intinya Selasa, dan juga sebelumnya hari kalau nggak salah Senin. Intinya saya ke beberapa tempat keramat yang dianggap mungkin itu orang bilang angker lah atau wingi, tapi saya makna itu keramat ada satu energi, frekuensi vibrasi. Tapi di sisi lain taruhlah ada yang positif, bisa jadi ada yang negatif. Karena rangkaian itu kan saya mengalami sesuatu, ya, yang pengalaman spiritual, termasuk lemes misalnya. Bahkan ada tahu-tahu celengkring atau apa ya, enggak enak di badan. Tahu-tahu saya pun udah mengamalkan atau mempraktekkan, mengimplementasikan sebelumnya, itu ada suara tanpa rupa, ya itulah suara kulo, sementara mungkin ngapunten nawi lepat, suara sukmo sejati kulo atau leluhur yang mendampingi. Ger, engkau nek wis tekan ngomah, godhok wedang dicampur karo garam, uyah grosok sama sedikit upo atau sego. Nah, saya dulu pernah lama, walaupun saya kemudian beberapa kali praktek, tapi saya diingatkan kawruhnya bahwa garam rosok itu kan dia adalah sedikit manifestasi atau gambaran dari samudra yang termaterialkan. Karena kan semua mengandung garam. Ya, kalau makan garam itu sajane mangan samudra. Lah nggih niku Kak Mas. Saya mandi. Benar-benar setelah saya mandi, enteng semua badan Kak Mas. Ini kan berkah manfaat saya mendengarkan suara sukmo sejati saya atas laku dari dawuh para leluhur, dan itu dipraktikkan juga oleh istri saya, oleh orang tua saya, mertua saya. Kalau dari mana-mana, misalnya sebelum sampai ke dalam, baju dilepas, apalagi tempat keramat, godhok wedango dicampur garam, misalnya begitu. Bahkan ada yang lebih pakem, dicampur ada kembang, kemudian tadi ada upo, itu dari ibu mertua malah, yang ibaratnya mengarahkan saya. Tadi nyambung Kak Mas, bahwa Jawa itu samudra. Saya merasakan manfaat. Hubungannya pun ngatem. Mungkin banyak orang yang belum paham kedalaman rasa atau kasunyatan, menganggap beliau hanya mitos. Tapi kan saya langsung teringat, loh kalau samudra Jawa, ya ada Gusti Kanjeng Ibu Maharatu Kidul. Di Pakem Wayang Purwa, siapa lagi kalau nggak ada Gusti Sangyang Bathara Hanantaboga. Gusti Sangyang Bathara Baruno. Nyuwun penjelasan terkait apa yang saya alami, berkah saya ada, nggak tahu itu efek capek, tapi saya merasakan bahwa selain capek ada sesuatu, saya dapat kesegaran, saya sehat kembali. Dengan kemudian samudra di sini kita kaitkan konteks budaya murni, ada Gusti Kanjeng Maharatu Ibu Kidul yang banyak orang anggap mitos, tapi apapun ini kok ribuan tahun dia abadi. Instalan memori kolektif pada putra-putri Jawa Nusantara kan ada tetap. Sama ke Pakem Wayang Purwa, di dalam kita melajari misalnya ada tinggalan luhur yaitu sangat Wayang Purwa, ada nama yang sangat agung, Gusti Sangyang Bathara Baruno. Kalau tidak lepat, beliau adalah salah satu kinasih pinilih, bahkan putra dari Gusti Sangyang Bathara Kartika Ismaya nggih Lurah Semar di Arcapada.
Monggo. Ngapunten sadari. Jadi gini Mas, setiap elemen itu kan ada dewanya, ada bataranya, sehingga membuat elemen itu menjadi hidup. Api Bathara Agni, terus Bathara Baruna, Bathara Maruta atau Bayu itu angin. Banyu. Bayu. Oh Bayu, Terus Bantala, Bathara Bantala itu kan bumi. Khususnya Bathara Hananta Boga. No. Kalau Ananta Boga itu sing ngetes. Ngetes tekad bulat seseorang. Atau kalau orang dalam agama itu ada pacobane urip, dicoba dijajal sepiro tekad bulatnya. Nah ini kalau habis marak suan kemana-mana, ada rasa lemes, ada rasa ngantuk berat, lapar yang luar biasa, itu biasanya tanpa disadari itu sebenarnya menyerap atau memang diberi energi. Oh, rahayu. Itu efeknya jadi seperti itu, dan bahkan kadang bisa membuat sensasi kayak melayang-layang gitu. Levitasi. Terus langkah kaki itu seperti ngambang. Meringankan tubuh. Nah, itu biasanya proses manjing ajur-ajur ke dalam jiwa raga itu ada sensasi seperti itu. Rahayu. Maka untuk mempercepat proses penyatuan ke dalam jiwa raga itu dengan cara misalnya mandi bunga, mandi garam atau garam dan bunga, direbus, dienggo mandi dicampur air. Itu proses dari penyatuan supaya lebih cepat. Ibaratnya begini Mas, orang kalau divaksin, rasanya biar baru divaksin lemes. Ya lemes, ada demam, ada. Nah, supaya gejala itu, simptom seperti itu cepat hilang. Ya kalau habis vaksin bisa saja terus makan yang kenyang, istirahat yang cukup. Itu supaya cepat hilang simptomnya. Nah ini juga sama, simptom setelah diberikan energi yang besar oleh leluhur atau kadang menyerap energi alam, itu memang ada simptom seperti itu saat adanya penyesuaian. Nah nanti setelah penyesuaian itu selesai ya sudah akan terasa fresh, seger, powerful ya, lebih semangat, pikiran lebih positif. Seperti itu. Jadi ini yang mesti kadang diperhatikan oleh sedulur-sedulur yang baru pemula dalam hal marak sowan atau marak sowan leluhur atau pergi ke tempat-tempat sakral. Sakral atau keramat. Ini yang perlu diperhatikan, bahwa kadang orang itu tanpa sadar, tanpa sepengetahuan dirinya itu menyerap energi atau diberi oleh leluhur yang ada di situ. Kalau maringi ini gede, efek lemesnya, laparnya ya. Jadi biasa kita itu habis marak sowan kemana terus tiba-tiba kelaparan semua, itu kan itu biasa, itu sebagai bentuk dari simptom tadi. Dari bentuk simptom, dan itu harus ada proses penyatuan. Ya itu sebenarnya kalau dibiarkan pun nanti akan hilang sendiri simptom itu. Tapi butuh waktu yang masing-masing orang ya bisa saja cepat, bisa saja agak lambat. Tergantung masing-masing orang, tergantung banyak faktor. Itu aja. Berarti simptom itu adalah dinamika ya, proses energi menuju kembali ke normal atau powerful, yang kemudian tadi bisa diargumentasi, dijelaskan itu sebenarnya sangat analogi medis kelas para leluhur yang dahsyat sama. Tadi kan penjelasan sains medisnya kan dapat logis. Ya, biar gampang dipahami, rodok budu-budu tell me nek dikai contoh sing gampang tadi. Soalnya nek orang kok urung-urung wis metu sungune, wis emosi sik urung paham kok emosi. Nggih, Kak Mas. Matur Mbah Nuwun, sudah ada jawaban-jawaban terkait tadi yang mudah-mudahan bermanfaat juga sekali, untuk tidak hanya untuk Mas Mahfud tapi juga untuk seluruh pemirsa semua, sedulur-sedulur terutama yang ingin atau sedang giat mulai belajar tentang kearifan lokal Jawa.